Seberapa banyak nagari Kota Baru di Sumatera Barat? Halo Sana Kasadonyo, Sana pasti sering dengar nama Kota Baru. Nah, ternyata nama ini cukup populer, dipakai di banyak nagari di Sumatera Barat. Tapi, seberapa banyak sih sebenarnya nagari yang pakai nama Kota Baru ini? Yuk, kita bahas bersama-sama. Berdasarkan data dari Nagaripedia, ada 11 nagari adat yang pakai nama Kota Baru sebagai nama resmi mereka. Selain itu, ada 3 nagari pemerintahan yang ikut-ikutan pakai nama ini. Jadi, totalnya ada 14 nagari. Kita mulai dari nagari adat dulu ya. Pertama, kita mulai dari Kabupaten Sijunjung. Nagari Kota Baru berada di Kecamatan Ampek Nagari, satu dari 5 nagari yang ada di Kecamatan Ampek Nagari. Aneh kan Sana? Kecamatannya dinamakan Ampek Nagari, tapi isinya ada 5 nagari. Nagari Kota Baru dilewati oleh Sungai Batang Palangki, sungai yang berhulu dari Kecamatan Tigolurah, Kabupaten Solo. Kita bergeser ke Kabupaten Darmasraya. Di sini, nagari Kota Baru terletak di Kecamatan Kota Baru. Jadi, nama Kota Baru digunakan sebagai nama nagari sekaligus nama kecamatan. Nagari Kota Baru di Kabupaten Darmasraya dilewati oleh Jalan Lintas Tengah Sumatera dan pasarnya berada di tepian jalan lintas itu. Jadi, kalau Sana pernah menikmati perjalanan darat Padang menuju Jakarta atau Padang menuju Jambi, dapat dipastikan Sana pasti sudah melewati nagari Kota Baru di Kabupaten Darmasraya ini. Kita pindah ke Pasisya, sebutan daerah yang berada di tepian Samudra Hindia, tepatnya di Rantau Pariaman. Di Kabupaten Padang Pariaman, terdapat nagari Kota Baru yang berada di Kecamatan Padang Sago. Nagari Kota Baru Kecamatan Padang Sago merupakan nagari penghasil kelapa. Pada tahun 2014, nagari ini ditetapkan sebagai salah satu nagari model kelapa di Provinsi Sumatera Barat. Kita lanjutkan ke Rantau Pasaman. Di Kabupaten Pasaman Barat, nagari Kota Baru berada di Kecamatan Luha Nanduo. Nagari Kota Baru di Pasaman Barat ini dikenal dengan hamparan luas kebun sawitnya dan penduduknya yang beragam yang terdiri dari etnis Minangkabau dan etnis Jawa. Etnis Jawa di nagari Kota Baru hadir melalui program transmigrasi. Kita beralih ke Pusat Kebudayaan Minangkabau, Kabupaten Tanah Datar. Tahukah Sana di Kabupaten Tanah Datar terdapat 2 buah nagari bernama Kota Baru. Kota Baru pertama berada di Kecamatan 10 Koto. Nagari Kota Baru di Kecamatan 10 Koto ini terletak pada ruas jalan utama Padang menuju Bukit Tinggi. Nagari ini dikenal dengan pasarnya yang membuat kemacetan pada hari Senin di hari pasarnya. Kita lanjut ke nagari Kota Baru kedua di Kabupaten Tanah Datar. Posisinya
berada di Kecamatan Sungai Tarap. Jadi, selain Nagari Kota Baru yang dikenali orang sebagai penyebab macet pada hari Senin pada ruas Jalan Padang Panjang Bukit Tinggi, ternyata Kabupaten Tanah Datar juga memiliki Nagari Kota Baru yang lain. Nagari Kota Baru di Kecamatan Sungai Tarap terletak di sisi timur Gunung Marapi. Lokasinya berada di ketinggian, sehingga menawarkan keindahan pemandangan alam yang indah dan mempesona. Kita bergeser ke Luha Agam. Nagari Kota Baru berada di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Nagari ini juga dikenali sebagai Nagari Kota Baru Tigo Jorong karena tersusun atas 3 jorong. Nagari Kota Baru ini dibentuk pada tahun 2006 berasal dari Nagari Bungo Kototuo. Tahun 2006, Nagari Bungo Kototuo dipecah menjadi 2 nagari, Nagari Kota Baru dan Nagari Salo. Seiring pemecahan itu, Nagari Bungo Kototuo dilikuidasi, tidak ada pewarisnya. Kota Baru dan Salo sendiri digabung menjadi Nagari Bungo Kototuo pada tahun 1918, masa kolonial Belanda. Dan merujuk pada sejarahnya, akhirnya Nagari Bungo Kototuo dilikuidasi digantikan dengan 2 nagari, Nagari Kota Baru Tigo Jorong dan Nagari Salo. Kita pindah ke Kubuang Tigo Baleh, atau sekarang dikenal dengan Kabupaten Solo. Nagari Kota Baru terletak di Kecamatan Kubung. Posisinya berbatasan langsung dengan Solo dan Salayo, 2 nagari utama di Kubuang Tigo Baleh. Karena berada di Kabupaten Solo, Nagari Kota Baru ini juga dikenal dengan sebutan Kota Baru Solo. Pasca diresmikannya Nagari Solo menjadi Kota Solo pada tanggal 16 Desember 1970, ibu kota Kabupaten Solo yang semula berkedudukan di Nagari Solo pada tahun 1979 dipindahkan ke Nagari Kota Baru. Kota Baru menjadi ibu kota Kabupaten Solo sampai tahun 2001 ketika digeser ke Arosuka. Beralih ke sisi selatan Kabupaten Solo, kabupaten yang juga menggunakan kata Solo namun ditambahkan dengan arah mata angin. Kabupaten Solo Selatan. Nagari Kota Baru di Kabupaten Solo Selatan masuk dalam Kecamatan Sungai Pagu yang beribu kota di Muara Labuh. Karena itu pula, Nagari Kota Baru ini dikenali dengan sebutan Kota Baru Muara Labuh. Nagari Kota Baru ini dikenali dengan julukan Nagari 1000 Rumah Gadang. Kawasan permukiman utama Nagari Kota Baru yang memiliki banyak rumah gadang dalam posisi yang rapat dan berdekatan. Untuk menikmati keindahan rumah gadang di Nagari Kota Baru ini, Sanak dapat menikmatinya dari Menara Songket, menara yang dibangun di dekat perkampungan. Selanjutnya di Kabupaten 50 Kota. Di Kabupaten 50 Kota, terdapat 2 nagari yang menggunakan nama Kota Baru. Pertama adalah Nagari Kota Baru Simalanggang yang secara administrasi berada di Kecamatan Payakumbuh. Perlu Sanak ketahui, walaupun namanya Kecamatan Payakumbuh, namun bukan bagian dari Kota Payakumbuh, tetapi bagian dari Kabupaten 50 Kota. Nagari Kota Baru Simalanggang ini juga menjadi ibu kota Kecamatan Payakumbuh. Kota Baru Simalanggang sesuai nama Simalanggang yang disematkan di belakangnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Simalanggang. Pada masa dahulu, Nagari Simalanggang itu luas, melingkupi wilayah Kecamatan Payakumbuh
dan Kecamatan Lamposi Tigonagori di Kota Payakumbuh. Kolonial Belanda membagi Nagari Simalanggang menjadi sejumlah nagari. Salah satunya Nagari Kotobaru Simalanggang. Kita lanjut ke nagari kedua di Kabupaten 50 Kota. Nagari yang memakai nama Kotobaru. Nama lengkapnya adalah Nagari Pangkalan Kotobaru. Namun, pada peta-peta Belanda juga sering ditulis sebagai Kotobaru saja. Nagari Pangkalan Kotobaru berada di aliran Sungai Batang Mae, anak Sungai Batang Kampar. Nagari Pangkalan Kotobaru dikenali dengan tradisi potang balimaunya. Perayaan menyambut datangnya bulan Ramadan dengan menggelar sampan berhias di Batang Mae. Itulah gambaran umum 11 nagari adat di Provinsi Sumatera Barat yang menggunakan nama Kotobaru. Beginilah penyebaran ke-11 nagari adat itu di Provinsi Sumatera Barat. Posisinya ternyata cukup berjauhan juga. Sekarang, kita lanjutkan ke 3 nagari pemerintahan yang juga menggunakan Kotobaru untuk namanya. Kita tinjau satu persatu. Pertama adalah Nagari Pulake Kotobaru yang berada di Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Nagari Pulake Kotobaru merupakan pemekaran dari Nagari Kotobaru pada tahun 2006. Sehingga untuk menjaga nilai historinya, nama Kotobaru tetap dipakaikan ke nama nagari. Masih di Kabupaten Solok Selatan, terdapat satu lagi nagari yang memakai kata Kotobaru, yakni Nagari Bomas Kotobaru yang juga berada di Kecamatan Sungai Pagu. Nagari ini juga pemekaran dari Nagari Kotobaru pada tahun 2007 dan Bomas merupakan singkatan dari 3 kawasan yang membentuk nagari ini, yakni Bangko, Matoaye, dan Sungai Durian. Secara adat, Nagari Bomas Kotobaru merupakan wilayah adat Nagari Kotobaru. Yang terakhir, ada satu lagi nagari pemerintahan yang juga menggunakan kata Kotobaru. Letaknya di Kabupaten Pesisir Selatan. Nagari itu adalah Nagari Kotobaru Kotobarapa yang berada di Kecamatan Bayang. Sesuai namanya, Nagari Kotobaru Kotobarapa merupakan pemekaran dari Nagari Kotobarapa pada tahun 2011. Nagari Kotobaru Kotobarapa ini memiliki air terjun yang sudah populer di Sumatera Barat, yaitu air terjun Bayang Sani. Air terjun ini memiliki 7 tingkatan. Namun yang paling aksesibel untuk dikunjungi adalah air terjun paling bawah. Walaupun paling bawah, namun keindahannya luar biasa. Nah, Sana, jadi totalnya ada 14 nagari yang menggunakan nama Kotobaru di Provinsi Sumatera Barat. 11 diantaranya nagari adat dan 3 lagi nagari pemerintahan. Dan itu baru nagari, belum termasuk kampung, jorong, atau korong. Sepertinya jika digabungkan dengan kampung, jorong, dan korong yang memiliki nama yang sama yaitu Kotobaru, bisa jadi akan sangat banyak dan lebih banyak dari jumlah yang didata oleh Nagaripedia. Sana tinggal di Kotobaru yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa like, share, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya untuk informasi terkini agar kita bisa terus jelajahi nagari-nagari lainnya di Sumatera Barat. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.